Saudara, kita sudah membahas dua muatan teologis dari surat Paulus kepada jemaat Roma. Dua muatan teologis atau ilmu ketuhanan. Yang pertama itu adalah Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan yang kedua adalah kutuk dan pembenaran Allah. Sekarang kita masuk dalam muatan teologis yang ketiga, yaitu hidup dalam pengharapan. Yang dimaksud hidup dalam pengharapan itu bagaimana? Paulus sebagai rasul yang mengalami banyak peristiwa yang penuh penderitaan oleh karena dia mengabarkan Injil untuk orang yang masih kafir pada saat itu, dan Kristen masih merupakan agama yang baru. Maka dia dapat secara fenomena mendapatkan pengalaman dengan pencerapan indrawi, baik dari penglihatan, pendengaran, perabaan, dan pengalamannya sendiri. Dia mendapatkan penganiayaan dan perlawanan dari kekaisaran Romawi, juga dari para orang Yahudi yang pada saat itu menyerang orang-orang Kristen oleh karena mereka merupakan ancaman bagi agama yang sudah established begitu lama, yaitu agama Yahudi. Nah, pada saat itulah Paulus sampai harus mengalami penderitaan baik secara lahir maupun batin di dalam kehidupannya, baik secara perasaan maupun pikiran, secara verbal maupun tingkah laku. Nah, bahkan menghadapi dua kelompok ini, terkadang menghadapi mereka yang suka berkomplot untuk menyerang bersama. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus ditangkap oleh komplotan para rabi Yahudi dan kekuasaan pemerintahan Romawi. Nah, dan yang dialami oleh Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib oleh karena komplotan itu. Bagaimana dengan Paulus? Apakah di penjaranya Paulus bukan semacam hal yang sama tentang hal itu? Yang pasti adalah itu merupakan penderitaan sebagai umat percaya yang memanggul kuk yang diberikan oleh Tuhan. Salib Kristus yang dipikul oleh Paulus menjadi salib Paulus yang dipikul dia dalam pelayanannya sebagai doulos atau budak dari sang raja yang dia layani, yaitu Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus. Di dalam kondisi seperti itu, maka sangat logis Paulus dapat memberikan kekuatan, pengharapan kepada orang-orang yang mengikut ajarannya, mengikut ajaran Kristus. Maka dia menggambarkan di dalam kitab Roma bahwa orang beriman adalah orang yang mengalami penderitaan, namun tetap memiliki pengharapan. Pengharapan bahwa janji-janji Allah akan tetap dipenuhi di dalam hidupnya. Nah, ini bukan sekedar omong tanpa dasar atau alasan. Secara logis dia memberikan dasar, asumsi, bahkan keyakinan iman. Ada 3 dasar pengharapan yang mereka mesti miliki, yaitu umat beriman itu. Yang pertama adalah kematian Kristus. Lantas yang kedua adalah kebangkitan Kristus. Yang ketiga adalah pemberian Roh Kudus. Nah, 3 hal ini. Yesus sudah mati, menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar. Yang kedua, Yesus sudah bangkit, menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Dan yang ketiga adalah
Roh Kudus diberikan untuk menguatkan dan menyertai kita sebagai pengganti Yesus sampai akhir zaman. Inilah 3 hal yang diberikan oleh Paulus sebagai dasar hidup orang Kristen yang penuh dengan pengharapan. Kematian Kristus bagi Paulus adalah inisiatif Allah untuk memenangkan dan mendamaikan manusia dengan Allah. Allah yang sudah meninggalkan kealahannya menjadi manusia agar dapat menjadi serupa dengan manusia dan menyelamatkan manusia. Menjadi juru damai antara manusia dengan Allah dan juru selamat manusia agar dapat diselamatkan Allah. Adapun kebangkitan Kristus bagi Rasul Paulus adalah pengharapan orang percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup, bukan hanya berkorban lalu mati tak bisa apa-apa. Dan ini pun menjadi pengharapan bagi mereka umat Kristen yang percaya Kristus. Meski orang percaya mati oleh karena dosa turunan dari Bapa Adam, tetapi semua yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan pada masa yang akan datang. Adapun Roh Kudus yang diberikan sebagai pengganti Tuhan Yesus, pemberian Roh Kudus merupakan tanda kasih Allah untuk orang beriman. Dan ini memberikan suatu jaminan bahwa meski mereka menderita, Allah tidak akan mengecewakan. Oleh sebab itu dia disebut sebagai roh penghibur, roh kekuatan bagi setiap umat yang percaya dan setia kepadanya. Nah, disinilah di dalam kitab Roma, Paulus melukiskan pengharapan itu juga sebagai suatu hasrat yang besar untuk menantikan kehadiran Allah yang akan menyatakan khas hal ini, yaitu status mereka sebagai orang beriman itu adalah anak-anak Allah. Status yang istimewa yang hanya diberikan kepada setiap orang yang percaya dan menjadi anak Allah. Bayangkan manusia yang debu, mereka akan menjadi anak Allah. Bukan budak, bukan orang buangan, bukan orang yang berdosa lagi, tetapi dipulihkan dari dosanya. Dan mereka bukan lagi ciptaan semata yang jauh dari Allah, tetapi mereka adalah anak-anak Allah. Status ini yang akan dinyatakan kepada manusia, pada semua bangsa, semua umat, semua makhluk. Coba bayangkan Anda menjadi seorang yang begitu terhormat dan mulia. Oleh karena Allah pencipta Anda mensahkan diri Anda sebagai anaknya, sebagai putra raja, sebagai pangeran dengan segala kemuliaannya. Orang yang begitu sudah berdosa oleh karena status berdosanya dan karena perbuatannya, mereka diampuni, mereka dibasuhkan dosa mereka yang dari merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Bagaimana bukan suatu kehormatan dan kebahagiaan yang tiada tara. Orang yang demikian itu dipeluk oleh Tuhan, lantas dikatakan, Kau kukasihi, dan dinyatakan kepada semua bangsa dan semua makhluk, inilah anak-anakku, anak Allah. Dan pengharapan ini menjadi kekuatan yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat
di Roma.